Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Dewi Utami, perwakilan dari kelompok 3 mata kuliah GMTA, akan membahas bab 5 mengenai produksi yang diampu oleh Bapak Apoteker Agung Giri Samudra, MSc. Kelompok kami beranggotakan 10 orang. Yang pertama ada Florencia Prameswari, kedua Karina Dewi Seterwangi, selanjutnya Cynthia Dewi Utami, ada Dora Aditama, kemudian Jihan Sasabila, ada Ardea Nabila Bahar, Elvina Fitri Mulyati, Dea Ekarina, Anissa Muslima, dan Dea Ananda Sapitri. Kita masuk ke prinsip produksi. Kegiatan produksi hendaklah dilaksanakan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi ketentuan CPOB yang menjamin senantiasa menghasilkan obat yang memenuhi persyaratan mutu secara memenuhi ketentuan izin pembuatan dan izin edar. Yang pertama kita bahas adalah bahan awal. Poin pertama yaitu bahan aktif. Catatan rantai pasokan dan ketertelusuran untuk setiap bahan aktif hendaklah tersedia dan disimpan oleh pabrik pembuat obat. Kemudian, audit hendaklah dilakukan terhadap pabrik pembuat obat dan distributor bahan aktif. Pemegang izin pembuatan hendaklah memverifikasi kepatuhan tersebut. Kemudian, audit hendaklah dilakukan dalam durasi waktu dan ruang lingkup yang cukup serta tepat. Mempertimbangkan hendaklah diberikan kepada potensi kontaminasi silang dari bahan di lokasi. Kemudian, audit lebih lanjut hendaklah dilakukan pada interval yang ditentukan. Poin kedua ada eksipien. Eksipien dan pemasok eksipien hendaklah dikendalikan secara tepat. Kemudian penilaian resiko mutu dapat mengacu pada pedoman PIC atau S mengenai pelaksanaan penilaian risiko. Kemudian, label hendaklah memuat keterangan yang paling sedikit sebagai berikut, yaitu nama bahan, nomor batch atau kontrol, status bahan, dan tanggal kadaluarsa. Kemudian, jika digunakan sistem penyimpanan terkomputerisasi yang divalidasi penuh, maka semua keterangan di atas tidak perlu ditampilkan dalam bentuk tulisan terbaca pada label. Poin selanjutnya adalah validasi. Apabila suatu formula pembuatan atau metode preparasi baru diadopsi, hendaklah diambil langkah untuk membuktikan prosedur tersebut. Dan proses yang telah ditetapkan dengan menggunakan bahan dan peralatan yang telah ditentukan akan senantiasa menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan mutu. Kemudian, perubahan signifikan terhadap proses pembuatan, termasuk perubahan peralatan atau bahan yang dapat mempengaruhi mutu produk dan atau reproduksibilitas proses hendaklah divalidasi terlebih dahulu. Next. Selanjutnya, pencegahan kontaminasi silang. Pembuatan atau penyimpanan racun teknis seperti pestisida dan herbisida tidak boleh dilakukan di area yang digunakan untuk pembuatan dan atau penyimpanan produk obat. Resiko kontaminasi silang ini dapat timbul akibat tidak terkendalinya debu, gas, uap, aerosol, bahan genetis atau organisme dari bahan aktif, bahan lain, dan produk yang sedang diproduksi, residu yang tertinggal pada alat dan pakaian kerja serta kulit operator. Faktor seperti desain dan penggunaan fasilitas peralatan alur personel dan bahan pengendalian mikrobiologi, karakteristik fisikokimia bahan aktif, karakteristik proses pembersihan, dan kemampuan analisis relatif terhadap batas relevan yang ditetapkan dari evaluasi produk hendaklah juga diperhitungkan. Kemudian kita membahas tindakan teknis. Yang pertama, fasilitas pembuatan harus
dedikasi. Kemudian, area produksi terkungkung dengan alat pengolahan dan sistem tata udara yang terpisah. Selanjutnya, desain proses pembuatan, bangunan, fasilitas, dan peralatan yang dapat meminimalisir resiko kontaminasi silang selama pemrosesan, pemeliharaan, dan pembersihan. Kemudian, penggunaan sistem tertutup. Selanjutnya juga digunakan sistem penghalang fisik. Kemudian ada pembuangan debu terkendali di dekat sumber kontaminan. Kemudian juga harus memperhatikan dedikasi peralatan, lalu penggunaan teknologi sekali pakai, penggunaan peralatan yang dirancang untuk memudahkan pembersihan, penggunaan penyangga udara, meminimalkan resiko kontaminasi, kemudian penggunaan sistem otomatis pembersihan di tempat yang tervalidasi efektivitasnya, dan pemisahan tempat pencucian, pengeringan, dan penyimpanan peralatan untuk area pencucian umum. Selanjutnya, yang B masuk ke tindakan terorganisasi. Yang pertama ada pendedikasian seluruh fasilitas pembuatan. Yang kedua ada penggunaan pakaian pelindung khusus di area yang beresiko tinggi. Selanjutnya ada verifikasi pembersihan setelah setiap kampanye produk. Yang keempat ada tergantung pada resiko kontaminasi, verifikasi pembersihan permukaan yang tidak kontak dengan produk dan pemantauan udara di dalam area pembuatan dan atau daerah yang bersebelahan. Kemudian ada tindakan khusus untuk penanganan limbah. Selanjutnya ada pencatatan terhadap tumpahan, desain proses pembersihan, desain catatan rinci, penggunaan area pencucian umum, dan supervisi perilaku kerja untuk memastikan efektivitas pelatihan dan kepatuhan dengan prosedur terkait. Masuk ke poin 4, yang judulnya adalah sistem penomoran batch atau log. Hendaklah tersedia sistem yang menjelaskan secara rinci penomoran batch atau lot dengan tujuan untuk memastikan bahwa tiap batch produk di antara produk ruahan atau produk jadi dapat diidentifikasi. Kemudian, alokasi nomor batch hendaklah segera dicatat dalam suatu buku log. Catatan tersebut mencakup tanggal pemberian nomor identitas, produk, dan ukuran batch yang bersangkutan. Sebelumnya, masuk ke poin 5, penimbangan dan penyerahan. Cara penanganan penimbangan, perhitungan, dan penyerahan bahan awal, bahan pengemas, produk antara, dan produk ruahan hendaklah tercakup dalam prosedur tertulis. Kemudian, semua pengeluaran bahan awal, bahan pengemas, produk antara, dan produk ruahan termasuk bahan tambahan yang telah diserahkan sebelumnya ke produksi, hendaklah didokumentasi dengan benar untuk menghindari terjadinya kecampur bauran, kontaminasi silang, hilangnya identitas, dan ketidakjelasan, maka hanya bahan awal, produk antara, dan produk ruahan yang terkait dari suatu batch saja yang boleh ditempatkan di area penyerahan. Poin 6, pengembalian. Bahan awal, bahan pengemas, produk antara, dan produk ruahan tidak boleh dikembalikan ke gudang penyimpanan kecuali memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Poin 7, operasi pengolahan produk antara dan produk ruahan. Kegiatan pembuatan produk yang berbeda tidak boleh dilakukan bersamaan atau berurutan di dalam ruang yang sama, kecuali tidak ada resiko terjadi kecampur baruan atau kontaminasi silang. Sebelum kegiatan pengolahan dimulai, hendaklah diambil langkah untuk memastikan area pengolahan dan peralatan bersih dan bebas dari bahan awal, produk, atau dokumen yang tidak diperlukan untuk kegiatan pengolahan yang akan dilakukan. Semua wadah dan peralatan yang berisi produk antara hendaklah diberi label dengan benar dan menunjukkan tahap pengolahan. Sebelum label ditempelkan, semua penandaan
terlebih dahulu hendaklah dihilangkan. Poin 8 dan seterusnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dea Ananda Safitri. Kepada Dea Ananda Safitri, saya persilahkan. Selanjutnya yaitu bahan dan produk kering. Yang pertama, perhatian khusus hendaklah diberikan pada desain, pemeliharaan, serta penggunaan sarana dan peralatan. Yang kedua, sistem penghisap udara yang efektif hendaklah dipasang dengan letak lubang pembuangan sedemikian rupa untuk menghindarkan kontaminasi terhadap produk atau proses lain. Yang ketiga, sistem penyaringan udara yang efektif atau sistem lain yang sesuai hendaklah dipasang untuk menahan debu. Yang keempat, perhatian khusus hendaklah diberikan untuk melindungi produk terhadap kontaminasi serpihan logam atau gelas. Yang kelima, ayakan hendaklah diperiksa terhadap kausan atau kerusakan sebelum dan setelah pemakaian. Yang keenam, hendaklah dijaga agar tablet atau kapsul tidak ada yang terselip atau tertinggal tanpa terdeteksi di mesin, alat penghitung, atau wadah produk buahan. Yang kesembilan, pencampuran dan granulasi. Yang pertama, mesin pencampur, pengayak, dan pengaduk hendaklah dilengkapi dengan sistem pengendali debu kecuali digunakan sistem tertutup. Parameter operasional yang kritis, misal waktu, kecepatan, dan suhu. Untuk tiap proses pencampuran, pengadukan, dan pengeringan, hendaklah tercantum dalam dokumen produksi induk, serta dipantau selama proses berlangsung, serta dicatat dalam catatan batch. Kantong filter yang dipasang pada mesin pengering fluid bed tidak boleh dipakai untuk produk yang berbeda tanpa pencucian lebih dahulu. Untuk produk yang berisiko tinggi atau yang dapat menimbulkan sensitisasi, hendaklah digunakan kantong filter khusus bagi masing-masing produk. Udara yang masuk ke dalam alat pengering ini hendaklah disaring. Hendaklah dilakukan tindakan pengamanan untuk mencegah kontaminasi silang oleh debu yang keluar dari alat pengering tersebut. Pembuatan dan penggunaan larutan atau suspensi hendaklah dilakukan sedemikian rupa sehingga resiko kontaminasi atau pertumbuhan mikroba dapat diperkecil. Next. Yang 10, pencetakan tablet. Tiap mesin hendaklah ditempatkan dalam ruangan terpisah, kecuali mesin tersebut digunakan untuk produk yang sama atau dilengkapi sistem pengendali udara yang tertutup, maka dapat ditempatkan dalam ruangan tanpa pemisah. Untuk mencegah kecampur bauran, perlu dilakukan pengendalian yang memadai baik secara fisik, prosedural, ataupun penandaan. Hendaklah selalu tersedia alat timbang yang akurat dan telah dikalibrasi untuk pemantauan bobot tablet selama proses. Tablet yang diambil dari ruang pencetak tablet untuk keperluan pengujian atau keperluan lain tidak boleh dikembalikan lagi ke dalam batch tablet yang bersangkutan. Tablet yang ditolak atau yang disingkirkan hendaklah ditempatkan dalam wadah yang ditandai dengan jelas mengenai status dan jumlahnya. Tiap kali sebelum dan setelah dipakai, punch dan die hendaklah diperiksa keausan dan kesesuaiannya terhadap spesifikasi. Catatan pemakaian hendaklah disimpan. Sebelas, penyalutan. Udara yang dialirkan ke dalam panci penyalut untuk pengeringan hendaklah disaring dan memiliki mutu yang tepat. Larutan penyalut hendaklah dibuat dan digunakan dengan cara sedemikian rupa untuk mengurangi resiko pertumbuhan mikroba. Yang ke-12, pengisian kapsul keras. Cangkang kapsul hendaklah diperlakukan sebagai bahan awal. Cangkang kapsul hendaklah disimpan dalam kondisi yang dapat mencegah kekeringan dan kerapuhan atau efek lain yang disebabkan oleh kelembaban. Persyaratan-persyaratan yang tercantum pada pencetakan tablet juga berlaku untuk pengisian kapsul keras. 13. Penandaan tablet salut dan kapsul. Hendaklah diberikan perhatian khusus untuk menghindarkan kecampur bauran selama proses penandaan tablet salut dan kapsul bila mana dilakukan penandaan pada produk atau batch yang berbeda dalam saat yang bersamaan hendaklah dilakukan pemisahan yang memadai. Tinta yang digunakan untuk penandaan hendaklah yang memenuhi persyaratan bahan makanan. Hendaklah diberikan perhatian khusus untuk menghindarkan kecampur bauran selama proses pemeriksaan, penyortiran, dan pemolesan kapsul dan tablet salut.
Selanjutnya, produk cair, krim, dan salep, non-steril. Produk cair, krim, dan salep mudah terkena kontaminasi terutama terhadap mikroba dan kontaminan lain selama proses pembuatan. Oleh karena itu, tindakan khusus harus diambil untuk mencegah kontaminasi. Yang pertama, penggunaan sistem tertutup untuk produksi dan transfer sangat dianjurkan. Yang kedua, untuk melindungi produk terhadap kontaminasi disarankan memakai sistem tertutup untuk pengolahan dan transfer. 3. Transfer wadah pipa dan pompa yang digunakan hendaklah didesain dan dipasang sedemikian rupa sehingga memudahkan pembersihan dan bila perlu disanitasi. Keempat, penggunaan peralatan dari kaca hendaklah sedapat mungkin dihindarkan. Kelima, kualitas kimia dan mikrobiologi air yang digunakan hendaklah ditetapkan dan selalu dipantau. Keenam, mutu bahan yang diterima dalam tangki dari pemasok hendaklah diperiksa sebelum ditransfer ke dalam tangki penyimpanan. Perhatian hendaklah diberikan pada transfer bahan melalui pipa untuk memastikan bahan tersebut ditransfer ke tujuan yang benar. Kedelapan, bahan yang mungkin melepaskan serat atau kontaminan lain seperti kardus atau palet kayu tidak boleh dimasukkan ke dalam area di mana produk atau wadah bersih terpapar ke lingkungan. 9. Apabila jaringan pipa digunakan untuk mengalirkan bahan awal atau produk ruahan, hendaklah diperhatikan agar sistem tersebut mudah dibersihkan. 10. Sistem pengukur hendaklah diverifikasi. Tongkat pengukur hendaklah hanya boleh digunakan untuk bejana tertentu dan telah dikalibrasi untuk bejana yang bersangkutan. 11. Perhatian hendaklah diberikan untuk mempertahankan homogenitas campuran, suspensi, dan produk lain selama pengisian. 12. Apabila produk ruahan tidak langsung dikemas, hendaklah dibuat ketetapan mengenai waktu paling lama produk ruahan boleh disimpan. 15. Bahan pengemas. Seleksi, kualifikasi, persetujuan, dan pemeliharaan pemasok bahan pengemas, primer, dan bahan cetak hendaklah diperhatikan sama seperti bahan awal. Perhatian khusus hendaklah diberikan kepada bahan pengemas cetak. Bahan tersebut hendaklah disimpan di bawah kondisi keamanan yang memadai dan orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Label, potong, dan bahan pengemas cetak lepas lain hendaklah disimpan dan diangkut dalam wadah tertutup. Bahan pengemas hendaklah diserahkan kepada personal yang berwenang sesuai prosedur tertulis yang disetujui. Tiap penerimaan atau tiap batch bahan pengemas primer hendaklah diberi nomor yang spesifik atau penandaan yang menunjukkan identitasnya. Bahan pengemas primer, bahan pengemas cetak, atau bahan cetak lain yang tidak berlaku lagi atau obsolete hendaklah dimusnahkan dan pemusnahannya dicatat. Untuk menghindarkan kecampur bauran, hanya satu jenis bahan pengemas cetak atau bahan cetak tertentu saja yang diperbolehkan diletakkan di tempat kodifikasi pada saat yang sama. Ke-16, kegiatan pengemasan. Pada umumnya, proses pengisian dan penutupan hendaklah segera disertai dengan pemberian label. Bila tidak, hendaklah diterapkan prosedur yang tepat untuk memastikan agar tidak terjadi kecampur bauran atau salah pemberian label. Kegiatan pengemasan berfungsi membagi dan mengemas produk ruahan menjadi produk jadi. Bila menyiapkan program untuk kegiatan pengemasan, hendaklah diberikan perhatian khusus untuk meminimalkan risiko kontaminasi silang, kecampur bauran, atau substitusi. Hendaklah ada prosedur tertulis yang menguraikan penerimaan dan identifikasi produk ruahan dan bahan pengemas, pengawasan untuk menjamin bahwa produk ruahan dan bahan pengemas cetak dan bukan cetak serta bahan cetak lain yang akan dipakai adalah benar. 5. Semua kegiatan pengemasan hendaklah dilaksanakan sesuai dengan instruksi yang diberikan dan menggunakan bahan pengemas yang tercantum dalam prosedur pengemasan induk. Ke-6. Sebelum kegiatan pengemasan dimulai, hendaklah dilakukan langkah untuk memastikan bahwa area kerja, jalur pengemasan, mesin pencetakan, dan peralatan lain telah dibersihkan serta bebas dari produk lain. 7. Semua penerimaan produk ruahan, bahan pengemas, dan bahan cetak lain hendaklah diperiksa dan diverifikasi kebenaran jumlah, identitas, dan kesesuaian terhadap prosedur pengemasan induk.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jian Salsabila. Selanjutnya yaitu prakodifikasi bahan pengemas. Label, karton, dan bahan pengemas dan bahan cetak lain yang memerlukan prakodifikasi dengan nomor batch atau lot, tanggal kadaluarsa, dan informasi lain sesuai dengan perintah pengemasan, hendaklah diawasi dengan ketat pada tiap tahap proses, sejak diterima dari gudang sampai menjadi bagian dari produk atau dimusnahkan. Kemudian, bahan pengemas dan bahan cetak lain yang sudah dialokasikan untuk prakodifikasi hendaklah disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat dan ditempatkan di area terpisah serta terjamin keamanannya. Proses prakodifikasi bahan pengemas dan bahan cetak lain hendaklah dilakukan di area yang terpisah dari kegiatan pengemasan lain. Seluruh bahan pengemas dan bahan cetak lain yang telah diberi prakodifikasi hendaklah diperiksa sebelum ditransfer ke area pengemasan. 18. Praktik pengemasan. Risiko kesalahan terjadi dalam pengemasan dapat diperkecil dengan beberapa cara. Yang pertama, menggunakan label gulung, kemudian pemberian penandaan batch pada jalur pemasangan label, lalu dengan menggunakan alat pemindai dan penghitung label elektronis. Label dan bahan cetak lain didesain sedemikian rupa sehingga masing-masing mempunyai tanda khusus untuk tiap produk yang berbeda. Hendaklah dilakukan pula pemeriksaan secara independen oleh bagian pengawasan mutu selama dan pada akhir proses pengemasan. Produk yang penampilannya mirip tidak boleh dikemas pada jalur yang berdampingan kecuali ada pemisahan secara fisik. Area pengemasan hendaklah dibersihkan secara teratur dan sering selama jam kerja dan tiap kali terjadi tumpahan bahan. Informasi tercetak dan dalam bentuk huruf timbul pada bahan pengemas hendaklah terlihat jelas, tidak memudar, dan tidak mudah terhapus. Setelah proses pengemasan selesai, bahan pengemas yang tidak terpakai rapi telah diberi prakodifikasi hendaklah dimusnahkan, dan pemusnahan tersebut dicatat. Bila bahan cetakan belum diberi prakodifikasi akan dikembalikan ke stok gudang, hendaklah mengikuti prosedur terdokumentasi. Yang ke-19, penyelesaian kegiatan pengemasan. Pada penyelesaian kegiatan pengemasan, hendaklah kemasan terakhir diperiksa dengan cermat untuk memastikan bahwa kemasan produk tersebut sepenuhnya sesuai dengan prosedur pengemasan induk. Hanya produk yang berasal dari satu batch dari satu kegiatan pengemasan saja yang boleh ditempatkan pada satu palet. Selanjutnya, bila ada karton yang tidak penuh, tulis jumlah kemasan dan nomor batch-nya. Lalu lakukan proses rekonsiliasi segera setelah proses pengemasan selesai. Proses rekonsiliasi harus diawasi oleh supervisor. Setelah proses rekonsiliasi pengemasan, kelebihan bahan pengemas dan produk ruahan yang akan disingkirkan hendaklah diawasi dengan ketat. Hanya bahan pengemas yang belum diberi penandaan yang dapat dikembalikan ke gudang. Bahan pengemas dan jika ada produk ruahan yang tidak dapat dikembalikan harus dimusnahkan. Hitung dan catat jumlahnya pada catatan pengemas batch. 20. Pengawasan selama proses. Untuk memastikan keseragaman batch dan keutuhan obat, prosedur tertulis yang menjelaskan pengambilan sampel, pengujian, atau pemeriksaan yang harus dilakukan selama proses dari setiap batch produk hendaklah dilaksanakan sesuai dengan metode yang telah disetujui oleh Kepala Bagian Manajemen Mutu atau Pemastian Mutu dan hasilnya dicatat. Prosedur tertulis untuk pengawasan selama proses hendaklah dipatuhi. Selama proses pengolahan dan pengemasan batch, hendaklah diambil sampel pada awal, tengah, dan akhir proses oleh personel yang ditunjuk. Hasil pengujian atau pemeriksaan selama proses hendaklah dicatat, dan dokumen tersebut hendaklah menjadi bagian dari catatan batch. 21. Bahan dan produk yang ditolak dipulihkan dan dikembalikan.
Bahan dan produk yang ditolak hendaklah diberi penandaan yang jelas dan disimpan terpisah di area terlarang atau restricted area. Bahan atau produk tersebut hendaklah dikembalikan kepada pemasoknya atau bila dianggap perlu, diolah ulang atau dimusnahkan. Langkah apapun yang diambil hendaklah lebih dulu disetujui oleh Kepala Bagian Manajemen Mutu atau Pemastian Mutu dan dicatat. Produk kembalian. Produk yang dikembalikan dari peredaran dan telah lepas dari pengawasan industri farmasi hendaklah dimusnahkan. Produk tersebut dapat dijual lagi, diberi label, kemudian dipulihkan ke batch berikut hanya bila tanpa keraguan mutunya masih memuaskan setelah dilakukan evaluasi secara kritis oleh Kepala Bagian Manajemen Mutu sesuai prosedur tertulis. Dokumentasi, penanganan produk kembalian dan tindak lanjutnya hendaklah didokumentasikan dan dilaporkan. Bila produk harus dimusnahkan, dokumentasi hendaklah mencakup berita acara pemusnahan yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh personel yang melaksanakan dan personel yang menyaksikan pemusnahan. 22. Karantina dan penyerahan produk jadi. Karantina produk jadi merupakan tahap akhir pengendalian sebelum penyerahan ke gudang dan siap untuk didistribusikan. Selama menunggu pelulusan dari bagian manajemen mutu, seluruh batch atau lot yang sudah dikemas hendaklah ditahan dalam status karantina. Setelah pelulusan suatu batch atau lot oleh bagian manajemen mutu, produk tersebut hendaklah disimpan sebagai stok yang dapat digunakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh industri farmasi. Area karantina hendaklah merupakan area terbatas hanya bagi personel yang benar-benar diperlukan untuk bekerja atau diberi wewenang untuk masuk ke area tersebut. 23. Catatan pengendalian pengiriman obat. Sistem distribusi hendaklah didesain sedemikian rupa untuk memastikan produk yang pertama masuk didistribusikan lebih dahulu, serta menghasilkan catatan sedemikian rupa agar distribusi tiap batch atau lot obat segera diketahui untuk mempermudah penyelidikan atau penarikan. Penyimpangan terhadap konsep first in first out, FIFO atau FEFO, hendaklah hanya diperbolehkan dalam jangka waktu yang pendek dan hanya atas persetujuan manajemen yang bertanggung jawab. 24. Penyimpanan bahan awal, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi. Semua bahan dan produk hendaklah disimpan secara rapi dan teratur untuk mencegah risiko kecampur bauran atau kontaminasi serta memudahkan pemeriksaan dan pemeliharaan. Kemudian, data pemantauan suhu hendaklah tersedia untuk dievaluasi. Pemetaan suhu hendaklah dapat menunjukkan suhu sesuai batas spesifikasi di semua area fasilitas penyimpanan. Penyimpanan di luar gedung diperbolehkan untuk bahan yang dikemas dalam wadah yang kedap, misalnya drum logam, dan mutunya tidak terpengaruh oleh suhu dan kondisi lain. Tiap batch bahan awal, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi yang disimpan di area gudang hendaklah memiliki kartu stok. Penyimpanan bahan awal dan bahan pengemas. Pemisahan secara fisik atau secara lain yang tervalidasi hendaklah disediakan untuk penyimpanan bahan atau produk yang ditolak, kedaluarsa, ditarik dari peredaran, atau kembalian. Bahan atau produk dan area penyimpanan tersebut hendaklah diberi identitas yang tepat. Semua bahan awal dan bahan pengemas yang diserahkan ke area penyimpanan hendaklah diperiksa kebenaran identitas, kondisi wadah, dan tanda pelulusan oleh bagian pengawasan mutu. Bila diragukan atau tidak sesuai dengan persyaratan identitas atau kondisi, wadah hendaklah dikirim ke area karantina yang selanjutnya. Pihak pengawasan mutu hendaklah menentukan status bahan. Bahan awal dan bahan pengemas yang ditolak tidak boleh disimpan bersama dengan bahan yang sudah diluluskan, tetapi dalam area khusus bagi bahan yang ditolak.
26. Penyimpanan produk antara produk ruahan dan produk jadi. Produk antara dan produk ruahan hendaklah disimpan di bawah kondisi yang tepat. Tiap wadah produk antara, produk ruahan, dan produk jadi diserahkan ke area penyimpanan hendaklah diperiksa sesuai kesesuaian identitas dan kondisi wadah. Bila identitas atau kondisi wadah dari suatu produk diragukan atau tidak sesuai dengan persyaratan, wadah hendaklah dikirim ke area karantina yang selanjutnya pihak pengawasan mutu hendaknya menentukan status produk tersebut. Keterbatasan pasokan produk akibat kendala proses pembuatan. Industri farmasi atau pemilik izin edar hendaklah melapor kepada otoritas Kementerian Kesehatan dan Badan POM terkait dalam waktu yang tepat. Setiap kendala dalam kegiatan pembuatan yang dapat mengakibatkan keterbatasan atau ketergangguan pasokan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata maupun materi yang disampaikan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.